Ya, halo selamat berakhir pekan teman-teman semua. Senang sekali ya hari ini Ega kembali menemani teman-teman semua tentunya di Sporty TVRI NTT setiap Sabtu jam 3 sore. Ya, pemirsa, seperti edisi sebelumnya kita pasti selalu menyiapkan tema menarik dan juga narasumber luar biasa yang akan menemani akhir pekan teman-teman semua. Nah, untuk diketahui pemirsa, setiap 4 tahun sekali nih akan selalu diadakan ajang bergengsi mempertemukan berbagai atlet luar biasa dari segala cabang olahraga. Dan kali ini Ega sudah kedatangan teman-teman luar biasa nih, para atlet dan juga pelatih dari cabang olahraga Muay Thai dan juga MMA yang nanti akan berlaga di ajang bergengsi PON pada bulan September nanti. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita kenalan dengan narasumber luar biasa kita. Yang pertama ada Kak Angga. Halo Kakak, apa kabar? Selamat sore, baik ya? Baik, segar sekali nih. Waktu itu kita sudah pernah ketemu juga. Siap. Dan saya juga berharap waktu itu ada kabar baik. Semoga hari ini ada kabar baik ya Kak ya? Mudah-mudahan. Ya. Selain Kak Angga ada juga Kak Anto. Halo Kak, gimana kabarnya? Baik ya, puji Tuhan. Baik, kita ketemu lagi nih. Nah, di sini ada 2 orang pendatang baru yang juga nanti akan berlaga di PON nanti ya, mewakili cabang olahraga MMA. Oke. Ada Kak Daud dan juga Kak Ade. Gimana nih kabarnya? Baik. Baik ya, puji Tuhan. Sehat semua, segar bugar untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan strategi-strategi menghadapi PON bulan September mendatang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya mau ke Kak Angga dulu nih. Mau cerita-cerita sedikit, kita ketemu lagi. Saya mau cerita-cerita sedikit bagaimana sih Kak akhirnya teman-teman bertiga yang luar biasa ini akhirnya bisa datang kembali ke sini, diutus untuk menjadi atlet yang nanti akan bertanding di PON nanti. Silakan Kak. Siap. Sebelumnya kalau untuk khusus Anto, seperti yang kita ketahui kemarin, di tahun lalu sekitar bulan Agustus ada Prapon Muay Thai, tim Muay Thai NTT mengirimkan 4 orang dan dari 4 orang itu puji Tuhan ada 1 yaitu Anto Soni lolos mewakili Muay Thai NTT untuk ke PON Aceh Sumut 2024 gitu. Dan kalau untuk Daud dan Ade, mereka akan bertanding mewakili cabang olahraga baru, cabur MMA yang merupakan cabur eksebisi di PON nanti. Ke awal tahun ini kita mendapat kepastian dari induk organisasi MMA di NTT, lebih tepatnya IBCA MMA NTT, bahwa mereka memutuskan harus ikut berpartisipasi dalam eksebisi PON kali ini. Mereka butuh atlet yang siap dan mereka juga mencari kira-kira pelatih siapa yang mau mendukung dan mempersiapkan atlet. Kebetulan di camp saya, Kupang Muay Thai Camp, ada 2 atlet yang siap. Jadi akhirnya saya merekomendasikan dan mulai melatih mempersiapkan mereka dari awal tahun sampai nanti keberangkatan ke PON. Oke, luar biasa. Nih, saya juga mau ke Kak Anto, Kak Ade dan juga Kak Daud. Nih, kita ketemu lagi Kak Anto. Saya mau tanya nih, bagaimana kabarnya, kesibukannya akhir-akhir ini selain berlatih, adakah kesibukan olahraga yang lain atau memang fokus ke berlatih dulu? Fokus ke berlatih. Fokus ke berlatih dulu ya. Kalau Kak Daud? Ya, kalau saya sekarang fokus untuk berlatih. Fokus untuk berlatih. Kak Ade juga sama ya, pasti fokus untuk berlatih. Kalau boleh tahu nih, program latihannya sejauh ini setiap hari-hari apa saja nih yang sudah ditentukan oleh pelatih? Kalau saya, Kakak, kebetulan saya juga belum dapat izin tuh Kakak, jadi menyesuaikan dengan jam kantor juga. Oke. Jadi kalau misalnya saya lepas, kan saya bertugas di rutan. Ya. Ketika saya lepas, barulah saya melaksanakan latihan. Seperti itu, harus bagi waktu dengan prioritas utama yaitu pekerjaan. Oke, kalau Kak Ade? Kalau saya sama Kak Ade pagi sore latihannya. Pagi sore ya? Ya. Setiap hari? Setiap hari. Oke. Selain menjadi atlet nih, kesibukannya selain atlet apa saja? Apakah masih kuliah atau memang sudah bekerja juga sama seperti Kak Anto? Kalau saya kebetulan sudah kerja. Sudah kerja. Terus saya bekerja jadi personal trainernya di bawah Kak Angga. Oke, jadi ini sebenarnya pada sibuk-sibuk ya Kak Angga ya, tapi ya sebagaimana mungkin bisa untuk menyempatkan waktu untuk berlatih, mempersiapkan mengikuti PON nanti. Kalau sejauh ini persiapan untuk PON mendatang sudah sejauh mana nih Kak persiapan? Kalau untuk saat ini kami melihat situasi dan kondisi khusus untuk Anto, karena
memang masih terbentur dengan jadwal kerja, belum bisa full latihan. Kami masih di tahap persiapan umum dan peningkatan fisik. Karena kalau Muay Thai sendiri kan memang fisik dan stamina itu sangat mumpuni. Untuk teknik memang tidak terlalu banyak perubahan, tidak terlalu ada pergantian, cuman kita lebih memperdalam strategi, belajar dari hasil prapon kemarin dan lebih aktif untuk mengenali tipe permainan musuh, baik itu dari video maupun tayangan-tayangan yang lain, kira-kira seperti itu. Oke, sejauh ini kira-kira seperti itu ya untuk Ya. melatih ketiga atlet kita ini. Kalau di edisi yang kemarin Ya. kita sudah sempat bertemu dan sudah tanya-tanya juga soal Kak Anto gimana awal mengenal olahraga Muay Thai. Saya penasaran nih sama Kak Ade dan juga Kak Daud. Kadang. Kira-kira awal mengenal olahraga Muay Thai atau MMA itu dari mana gitu? Kenapa akhirnya memutuskan mau untuk fokus ke olahraga tersebut? Boleh. Kalau saya kebetulan kenal Muay Thai 2017. Saya tamat sekolah. Setelah itu saya berlatih dengan ada pelatih saya juga orang Papua. Cuman saya tidak serius sekarang. Pas saya menjadi tentara kan saya sudah kerja. Baru saya fokus dengan latihan Muay Thai. Itu pun saya fokusnya pas di Sulawesi. Saya Oke. ketemu pelatih dari PON Papua. Makanya saya fokus di Muay Thai. Setelah itu saya pindah ke Kupang sini. Saya bertemu dengan Coach Angga. Kebetulan juga pernah kita ketemu di Prapon, Jawa Timur. Oke. Setelah itu ya, saya menghadap sama Coach Angga. Oke. Kita berbincang-bincang. Akhirnya saya bergabung sama Kupang Muay Thai Camp. Kupang Muay Thai. Kalau Kak Ade boleh? Kalau saya kenal Muay Thai waktu itu tahun 2019. Waktu itu masih SMA kelas 2, diajak sama teman kan di latihan di Coach Angga. Terus dalam latihan itu kan ada role modelnya Kasusan nih. Jadi biasa lihat Kasusan berhasil sampai di nasional, sampai bisa medali emas. Terus mau ikut dia juga. Nah, jadi sampai tamat SMA tahun 2021 fokusnya di Muay Thai waktu itu. Sebenarnya mau ikut Muay Thai. Tapi waktu seiring berjalannya waktu diperkenalkan MMA oleh Kak Angga. Jadi saya lebih sukanya ke MMA. Jadi saya lebih fokus ke MMA saja. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan ya kenapa akhirnya memilih Muay Thai. Bahkan Kak Daud ini dari Papua akhirnya mengenal Kak Angga untuk bergabung bersama Kupang Muay Thai Camp. Mungkin bisa jelaskan sedikit ke pemirsa di rumah juga soal Kupang Muay Thai Camp itu sebenarnya seperti apa? Apakah mereka juga boleh bergabungnya melalui siapa? Mungkin boleh Kak? Kalau Kupang Muay Thai Camp kebetulan saya pelatihnya. Kalau untuk alamat lengkapnya bisa dilihat di Google Map juga. Oke, ya. Bisa dicari Kupang Muay Thai Camp. Khusus untuk Kupang Muay Thai Camp di mana saya melatih, saya tidak terlalu membatasi anak-anak murid saya harus fokus hanya karena ada nama Muay Thai, harus fokus di Muay Thai. Karena kadang di dunia olahraga jalan sukses anak tuh beda-beda. Ya. Apalagi ketika contoh seperti Ade, dia sering bermain di kelas 51 dan 52 kilo. Kebetulan di camp saya yang beratnya sama, atlet senior itu ada 3, termasuk dia. Jadi otomatis persaingannya ketat. Iya. Ketimbang saya paksa memajukan 1, terus yang 2 harus stuck di Muay Thai tapi tidak bisa lanjut ke jenjang nasional karena kalah persaingan di camp. Kenapa tidak saya membuka kesempatan lewat cabang olahraga yang lain. Jadi kalau di Kupang Muay Thai Camp sendiri kita namanya Muay Thai, basic latihan Muay Thai, cuman terus saya mengembangkan begitu karena saya juga belajar beberapa bela diri. Jadi selain event Muay Thai, ketika ada event kickboxing kita main. Kebetulan Ade ini pernah juara juga Best of the Best Kickboxing di Surabaya dulu waktu itu saya bawa, menang KO waktu itu. Terus turun juga di event-event lain macam tarung bebas Indonesia, tarung tradisional, MMA, bahkan pernah saya kirim untuk audisi One Pride MMA sekitar 1 tahun lalu kalau tidak salah, kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi sebenarnya ketiga atlet kita ini pemirsa memang sudah banyak sekali nih menoreh banyak sekali penghargaan-penghargaan luar biasa, mengikuti berbagai macam perlombaan yang sangat bergengsi. Nah, masih berbicara soal PON, Kak Angga, saya penasaran kenapa akhirnya memilih ketiga teman-teman kita yang luar biasa ini. Apa nih yang menarik dari masing-masing mereka gitu? Pasti kan Kak Angga melihat ada sesuatu yang beda dari teman-teman yang lain akhirnya mengutus mereka untuk mengikuti PON nanti. Oke.
Khusus kalau Anto seperti saya sudah jelaskan, kami pertama memilih 4 ke Iya. prapon dan dia yang lolos itu menunjukkan bahwa secara uji langsung di arena bahwa dia yang terbaik, dia Iya. berhak mewakili NTT. Untuk Daud dengan Ade sendiri, saya lebih melihat dari peluang, terus kondisi fisik, dan paling penting itu kemampuan beradaptasi tentang ilmu baru, karena dianggap MMA ini ilmu baru kan. Iya. Ada ground fighting, pertarungan di bawah begitu, sedangkan kita basicnya Muay Thai dari pertarungan di atas. Kalau Ade sendiri sudah mengenal MMA dari beberapa tahun lalu, saya memang sudah plot dia, saya sudah estimasi bahwa mungkin di kelas kamu akan ada persaingan kalau di kelas Muay Thai karena sama-sama atlet senior semua. Tapi kalau kamu beratnya ke MMA, mau fokus di bela diri MMA, mungkin kamu bisa menjadi pionir lah dari Kupang Muay Thai Camp begitu. Dan untuk Daud, ketika datang saya bicara bincang-bincang, memberikan gambaran kesempatan. Tahun lalu dia pernah mencoba di Prapon dari cabur Muay Thai lewat provinsi yang lain ketika dia masih kerja di Sulawesi. Nah ternyata gagal. Saya memberikan kesempatan kali ini, coba di MMA, kita coba dulu berlatih, kamu ikut dulu ritmenya sebulan, cocok nggak cocok kamu putuskan, biar saya bisa melaporkan ke teman-teman pengurus provinsi IBCA MMA bahwa kalau dari saya rekomendasi 1 atau 2, ini kesiapannya seperti ini, kira-kira jadi pertimbangan bersama. Ternyata Daud juga cukup cepat, cukup bagus beradaptasi, dan maulah sakit-sakitan istilahnya pertama kali berlatih itu hancur-hancuran, mau akhirnya oke, kita siap. Saya ajak pengurusnya MMA Provinsi NTT waktu itu yang nanti akan mendampingi mereka di PON nanti, Coach Jalino Rawi. Saya ajak bicara, saya kasih perkenalkan ini 2, kemampuannya begini, kelebihannya seperti apa, kekurangannya mungkin dari segi ini. Bicara, kalau setuju kita persiapkan terus, kalau tidak lebih baik bicara dari sekarang daripada anak-anak kecewa nanti tidak jadi berangkat kan. Ternyata mereka dari pengurus juga setuju, oke, jadi siap, kita lanjut terus sampai PON nanti. Iya, luar biasa ya. Nih, tadi Coach Angga sudah menjelaskan ya bagaimana keunikan dari kakak bertiga nih. Saya penasaran bagaimana sih perasaannya ketika awal nih. Kalau Kak Anto mungkin waktu kemarin juga kita sudah berbincang-bincang, tapi saya penasaran sejauh ini bagaimana sih perasaannya akhirnya kakak bertiga yang dipilih untuk diutus ke PON September nanti. Boleh Kak? Kalau dari saya kakak, saya merasa bangga bisa mewakili provinsi, bisa membawa nama camp, Iya. instansi saya, begitu kakak. Jadi ya saya bangga kakak. Bangga. Oke. Dan di balik rasa bangga itu pasti ada darah-darah dan perjuangan tuh kakak. Dan saya menikmati dia punya perjuangannya. Benar-benar menikmati kakak. Benar-benar menikmati. Benar-benar. Bangga dan benar-benar menikmati. Boleh Kak Daud? Kalau saya, ya pertama saya terima kasih kepada Tuhan yang di atas sampai saat ini saya bisa ada di Kupang ini. Ya, butuh perjuangan keras. Walaupun saya basicnya Muay Thai, Ya. tapi setelah saya ketemu Coach Angga, dari situ dia bisa belajarkan saya MMA. Walaupun sakit-sakit, berdarah-darah, bengkak-bengkak pun, Oke. kita bisa melalui itu semua. Saya juga bangga atas instansi saya bisa saya bawa ke sini, itu tentara. Oke. Dan saya juga berterima kasih kepada orang tua yang ada di rumah. Bisa mendukung saya sampai Oke. saat ini. Iya, luar Terima biasa kasih. ya. Ya. Luar biasa, jadi pasti selalu akan ada rasa bangga dan juga berterima kasih nih. Kak Ade boleh? Kalau saya sangat bersyukur untuk kesempatan ini. Ya, apalagi Coach Angga yang memberikan kesempatan ini kepada saya, sangat-sangat berterima kasih. Untuk itu saya tidak ingin mengecewakan dan juga ingin membanggakan, ingin membawa nama camp lebih tinggi lagi terus untuk membawa nama NTT dan juga untuk mengangkat nama baik keluarga kan. Yap. Dari situ. Oke. Juga saya. Bukan saja kakak-kakak bertiga yang bangga, tapi yang pastinya kita seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur juga turut berbangga nih, apalagi kalau nanti hasilnya lebih luar biasa ya Kak Angga ya. Oke, luar biasa. Jadi saat ini saya juga penasaran, waktu itu saya ketemu dengan Kak Angga dan juga Kak Anto, kita sempat bincang-bincang soal bagaimana sih sebenarnya sejauh ini dukungan pemerintah nih untuk olahraga Muay Thai sendiri gitu. Kira-kira bagaimana nih Kak? Apakah sudah ada kabar baik kah atau seperti apa? Boleh. Kalau jujur di akhir tahun 2023 kemarin, di akhir tahun itu ketika itu ternyata kami diajak rapat para pengurus olahraga semua, olahraga di NTT terutama yang lolos PON, dikatakan di situ ada sedikit sisa dana dari persiapan prapon, pokoknya yang ada di KONI NTT ada dana,
Jadi itulah dibagi untuk semua cabur yang lolos PON. Nah, jadi ada dapatlah Muay Thai NTT kalau tidak salah waktu itu ada dapat sekitar 15 atau 10 juta saja begitu. Jadi kami tetap bersyukur walaupun mungkin dianggap kecil, tapi kami ya tetap bersyukur. Puji Tuhan masih ada, dan itu kami pakai untuk sebagiannya untuk membeli peralatan yang baru. Ya, sisanya saya memberikan kepada atlet sebagai bonus dia lolos PON. Khusus untuk 2024 ini memang sampai saat ini belum ada. Ya. Kita dari awal tahun Januari sampai saat ini masih TC mandiri, istilahnya ditanggung oleh Pengprov, sponsor yang kita cari sendiri maupun pelatih maupun atlet juga begitu. Tapi kita tetap optimis. Beberapa hari lalu kita sempat dipanggil rapat oleh pihak KONI maupun Dispora. Semoga secepatnya setelah kami beberapa kali ajak rapat ini, secepatnya mungkin dana pemerintah bisa keluar, kita mulai bisa sentralisasi TC dan ada pendanaan, jadi kita bisa lebih fokus lagi untuk persiapan menuju PON September nanti. Oke, ya syukur ya Kak ya. Kali ini kita dapat kabar baik, semoga nanti memang kedepannya pemerintah terus mendukung, karena memang butuh juga bantuan dari pemerintah, para atlet juga butuh bantuan dari pemerintah nih, butuh dorongan yang cukup untuk membantu memfasilitasi segala sesuatu yang akan disiapkan menjelang PON nanti nih. Tadi Kak Angga juga sudah spill tipis-tipis soal teman-teman ini sebenarnya juga sudah sering diikut sertakan dalam perlombaan. Pemirsa pasti di rumah penasaran nih, kira-kira antara ketiga orang ini sudah mengikuti perlombaan bergengsi apa saja? Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda berikut ini, jadi tetap stay di TVRI NTT. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Sporty TVRI NTT, pemirsa, masih dengan 4 narasumber luar biasa Ega, dan masih dengan tema menarik kita terkait Muay Thai dan MMA menuju PON 2024. Nah, tadi sebelum kita jeda iklan, Ega sudah bahas soal ketiga narasumber atlet ini, mereka sudah mengikuti ajang-ajang apa saja nih. Ega juga penasaran sebenarnya ajang apa saja yang sudah mereka ikuti, dan kira-kira yang paling menarik ini apa gitu, yang paling berkesan untuk mereka bertiga. Boleh nih Kak Anto. Kalau saya sih sudah banyak Kakak, tapi saya ingat beberapa yang berkesan Kakak. Ya. Yang berkesan itu di Bali, itu pertandingan pertama saya. Itu skalanya bisa dibilang internasional karena ada beberapa WNA yang ikut berpartisipasi ya, jadi hitungannya internasional gitu. Itu debut pertama saya dan saya puji Tuhan menang KO. Menang KO ya. Dengan penilaian KO. Kemudian saya bertanding di Jawa Tengah, tepatnya di Wonosobo, di event Tarung Bebas Indonesia. Itu saya juga menang KO. Habis itu ketiga di daerah, atau di tanah saya sendiri, saya diizinkan, sama juga menang KO. Dan seterusnya sampai di pertandingan di Lipo kemarin. Di Muay Thai Open Sparring kemarin, itu juga menang KO. Oke, dan yang paling berkesan itu di Prapon. Itu strategi saya memang benar-benar diuji dan saling balas-balasannya di situ. Dan lebam pertama terbesar saya juga di situ. Jadi itu yang paling berkesan. Paling berkesan. Dan rata-rata sebuah kemenangannya adalah menang KO. Luar biasa ya Kak Angga ya. Selain Kak Anto, boleh nih Kak Daud. Kalau saya yang paling berkesan itu ada dua. Satu Prapon yang di Jawa Timur, yang kedua Fighting Makassar 2023. Kalau saya itu yang saya lawan 2023 yang Praponnya, yang sangat berkesan bagi saya itu saya melawan atlet pelatnas Dwi Soekarno. Dia sudah bermain sampai di level dunia. Level dunia. Ya, luar biasa. Saya cuman kalah dengan dia itu karena saya belum, jam terbang belum setinggi dia. Tapi dari situ saya belajar. Terus yang kedua, saya di Sulawesi main melawan dari Golden Camp dari Jakarta, saya menang KO. Menang KO juga. Ini baru dua saja, saya merasa kita sudah cukup optimis nih ya Kak Angga ya, optimis nih bisa bawa medali nih ya. Kalau Kak Ade boleh. Kalau saya yang paling berkesan itu cukup satu saja, itu tahun lalu Kejur Prof MMA di Atambua, Belu. Itu sangat berkesan karena persiapannya cuma 2 minggu. Jadi waktu itu saya di malam itu kan ada acara di teman saya kan. Terus ada teman bawa pesan dari Kang bilang, kamu persiapan dulu untuk
nanti MMA-nya 2 minggu lagi. Nah, terus persiapannya kan sangat singkat. Jadi mulai dari situ ya, rencananya saya tuh begadang malam itu kan, tapi tidak jadi. Saya langsung pulang, besoknya langsung lari pagi, kembali latihan stamina, latihan fisik. Terus waktu pertandingannya itu sangat sengit karena itu adalah perlawanan 2 camp MMA terbaik di Kota Kupang. Oke, dan dari campnya Kak Angga yang berhasil membawa juara, Iya, itu siap. Kak Ade yang mewakili. Siap. Iya. Oke, luar biasa. Saya tambahkan sedikit, Ya, waktu boleh. Kejur Prof MMA di Belu tahun lalu, pertama kali ada Kejur Prof MMA, kami datang dengan skuad 5 orang. Yap. Begitu, puji Tuhan event itu kami yang merajai, walaupun bukan di Kupang, Yap. itu di Belu kami merajai dengan 5 kemenangan mutlak, 1 kemenangan angka, dan 4 kemenangan KO TKO. Nah, Oke. di situ. Luar biasa ya pemirsa ya, luar biasa sekali, banyak sekali hal-hal baru yang akhirnya hari ini Ega juga tahu dari pertemuan kita yang sebelumnya. Oke deh, kita kembali lagi, saya mau ke Kak Angga. Tadi Kak Anto juga sempat spill dikit waktu itu ada pertandingan yang akhirnya dia dicecar soal strateginya gimana gitu berlawan dengan lawannya sendiri. Nah, saya penasaran sejauh ini untuk menghadapi PON, kira-kira persiapannya sudah seperti apa nih, pelatih yang disiapkan, sarana prasarananya untuk teman-teman atlet ini sudah seperti apa? Oke, kalau untuk pelatih itu biasanya regulasinya itu adalah KONI sebagai induk organisasi semua olahraga di bawah naungan pemerintah amatir, itu untuk menunjuk satu pelatih prapon atau PON, begitu biasanya mengirimkan surat kepada Pengprov, pemerintah provinsi, nanti pengurus provinsinya itu membalas surat penunjukan siapa pelatih. Kebetulan di sini kalau Muay Thai kan selalu saya yang bertanggung jawab, begitu. Nah, untuk persiapannya Anto sendiri memang masih agak stuck kakak karena jujur masih harus bertabrakan dengan jadwal dia kerja, dan dia kebetulan di Kementerian Hukum dan HAM jaga lapas, mungkin agak tidak biasa jadwalnya seperti PNS pada umumnya yang masuk pagi pulang sore begitu. Jadi kadang seperti kita latihan keras, contoh jam 3 sore sampai jam 6 gitu, istirahat sedikit, nanti jam 8 dia tuh harus masuk jaga. Nah, masuk jaga itu kan tidak mungkin tidur, begadang, otomatis besok nanti sore lagi kalau ada waktu baru datang. Itu memang secara peningkatan fisik dan stamina memang masih agak sulit begitu. Cuma berbekal, jadi untuk Muay Thai kita memang masih berbekal semangat dengan penerapan strategi terus, pengalaman saja begitu. Untuk secara fasilitas sendiri memang fasilitas ya masih seadanya, semua yang saya punya dari Kupang Muay Thai Camp. Puji Tuhan saja kemarin di awal tahun itu ada beberapa bantuan donatur. Ketika saya memutuskan mereka berdua harus turun di ajang MMA, kita butuh matras baru, matras lebih tebal, karena mau apapun olahraganya, tipe latihannya, safety is number one, keselamatan atlet itu jauh lebih penting dari segalanya. Dan kebetulan ketika itu matras kita sudah berusia sekitar 4 tahun atau 5 tahun, sudah jauh lah dari kata safety. Untung ada beberapa bantuan baik dari Ketua Pengprov maupun beberapa donatur dari luar. Akhirnya kita bisa membeli beberapa 30 biji lah sekitar matras baru. Nah, jadi memang semua persiapan itu masih mandiri, punya camp dan punya pengurus olahraga, kira-kira begitu. Dari pihak pemerintah memang sampai saat ini belum ada bantuan peralatan. Oke, baik. Kalau soal pelatih nih, apakah pelatih yang disiapkan untuk ketiga atlet ini samakah atau memang pelatih yang disiapkan juga berbeda, dan berapa nih kuota pelatih untuk melatih mereka? Jujur kalau untuk Muay Thai memang saya bertanggung jawab penuh sama Anto, dan saya yang akan mendampingi dia di PON nanti. Venue pertandingannya kebetulan ada di Provinsi Aceh, begitu. Kalau untuk mereka berdua MMA ini, venue pertandingannya ada di Kota Medan, setahu saya di Provinsi Sumatera Utara. Secara organisasi nanti yang akan mendampingi mereka di PON MMA itu adalah Coach Jalil Nurawi dari Belu, cuman karena beliau masih sibuk dengan kesibukannya, pekerjaannya sebagai anggota polisi, terus tempat tinggalnya yang jauh begitu. Mereka berdua ini dipercayakan untuk saat ini saya yang latih dan persiapkan sampai nanti keberangkatan. Tapi nanti ketika di arena pertandingan akan
temani oleh pelatih resmi dari EBCA MMA NTT yang memegang lisensi, kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa di persiapannya sejauh ini untuk menghadapi PON. Tadi Kak Angga jelaskan juga soal sarana-prasarana matras ya. Ya. Mereka bertiga ini sempat senyum-senyum tipis. Mungkin mereka sudah sempat cedera dengan matras yang sudah lumayan tipis sepertinya. Saya penasaran juga sejauh ini nih pertandingan-pertandingan yang kakak bertiga ikuti. Kita tahu bahwa olahraga Muay Thai dan juga MMA ini olahraga keras fisik yang bisa saja cederanya luar biasa. Kak Anto juga waktu itu saya sudah tanyakan. Saya mau ke Kak Daud duluan deh. Boleh dicerita ke pemirsa di rumah kira-kira cedera terparah itu pas pertandingan apa? Cedera terparah saya waktu di Prapon, saya lawan atlet pelatnas, Atlet, ya. yaitu paha saya sama tulang kering saya. Hancur. Hancur, bengkak dia sampai biru begini, udah bisa jalan saya. Oke. Gitu. Nah itu yang paling terparah ya. Itu yang paling tetapi Ya. kenapa? Maksudnya kenapa tetap mau stay di olahraga MMA atau Muay Thai? Ya karena jiwa saya di situ. Jiwanya saya buat fight. Oke. Lebih baik saya mati dari daripada saya mati di jalan. Istilahnya kayak begitu kalau orang fight. Oke, luar biasa. Jadi harus ada rasa cinta dulu ya Kak Siap, Aga ya ya. akan sesuatu yang kita sukai. Kalau Kak Ade boleh? Kalau saya di tahun lalu ke Prof MMA Tambua, itu hidung saya itu berdarah. Dari ronde 1 sampai ronde 3 itu berdarah. Oke. Jadi saya tetap memaksakan untuk bertanding walaupun sudah cedera. Dan ya puji Tuhan yang menang KO. Di ronde 3. Oke, luar biasa. Kenapa? Kenapa akhirnya tetap mau dan sekarang mau juga diikut sertakan dalam PON nanti? Yang kita tidak tahu ya cedera apa lagi nih yang mau didapat. Kalau itu sih saya memang dari dulu suka fight ya. Yap. Suka olahraga keras. Saya kan sering-sering nonton di TV waktu kecil. Jadi jiwanya saya sudah di situ juga. Jiwanya juga Jiwanya sudah sudah di di situ. situ. Oke, kalau Kak Anto boleh? Mungkin pemirsa ada juga yang belum nonton, belum mendengar ceritanya waktu itu. Boleh dicerita lagi atau ada lagi pertandingan yang baru diikuti dan itu cederanya juga parah, boleh. Oh kalau cedera kakak yang di Prapon kemarin sama Yang di Prapon seperti kemarin, Bang Daud, yap. Yang tapi lebam semua itu. yang lebam. Tapi itu lebam yang saya pernah selama saya bertanding, lebam pertama terbesar di situ di Prapon. Karena saya bangun tidur itu kakak, ini hitam semua, kayak Spiderman kakak. Oke, oke. Pagi-pagi bangun tidur, coach langsung ambil minyak, air panas, tekan-tekan di mata. Itu baru agak turun. Agak turun, Kalau ya. tidak pergi bertanding, itu masih bertanding lagi kakak. Oke. Dalam keadaan lebam Spiderman begitu. Ya, lebam Spiderman Jadi nih, Kak. dia bertanding hari ini, terus lebam, pulang, kita kompres semaksimal mungkin, tidur, besok pagi bangun Baik harus lagi. bertanding lagi, pertandingan penentuan bangun, kita kompres sampai sudah hilang lebamnya, bengkaknya hilang, tapi masih hitam, Iya, darah masih apa, darahnya sudah jalan ke arena, tanding, menang, turun, kita lanjut kompres lagi, baru istirahat, recovery, 2 hari kemudian baru mulai jalan-jalan. Pulang sampai Kupang itu, menghadap ke komandannya, dinasnya itu pergi melapor diri bahwa Anto sudah pulang dengan kemenangan, bahwa NTT lolos, tapi itu masih tetap tandanya masih ada di muka. Oke. Tapi dari sisi pelatih nih, melihat tadi mereka cerita ada yang sampai tulangnya hancur gitu, yang hidungnya berdarah pada saat melakukan pertandingan. Kak Anto juga, bagaimana sih? Maksudnya panik tidak Kak? Panik tidak akhirnya tetap melepas untuk mereka tetap bertanding walaupun dalam situasi mereka dicedera gitu? Ketika mereka datang memutuskan latihan di Kupang Muay Thai Camp di usia 3 bulan latihan ke atas, apalagi ketika memutuskan untuk serius mau jadi atlet, saya yakin mereka semua tahu resikonya. Yap. Dan cedera-cedera seperti itu yang mereka rasakan itu sudah sering terjadi di tempat latihan. Mungkin di mereka tidak, tapi di atlet-atlet yang lain sudah terjadi dan sudah disaksikan langsung. Jadi saya selalu bicara, ini resiko. Kalau di sini saja sudah hancur-hancur, apalagi di arena pertandingan begitu. Jadi kalau ragu-ragu mundur, mending mundur. ketimbang nanti di sana menyusahkan kita tim pelatih Iya, kan. benar. Kalau siap fight, kalau ragu mundur Iya, begitu kira-kira. kalau ragu mendingan keluar Iya. dari lane ya kata anak-anak zaman sekarang. Nah tadi berbicara soal mental nih sebenarnya mempunyai pengaruh yang cukup besar nih. Walaupun para atlet sudah dilatih sehebat manapun, tapi kalau mentalnya tidak diasah, tidak diatur dengan baik, itu juga menjadi satu masalah nih. Sejauh ini bagaimana persiapan mental untuk para atlet sendiri, walaupun mereka sudah banyak sekali mengikuti perlombaan-perlombaan yang mungkin lebih bergengsi dari perlombaan yang akan datang? Kalau saya selalu memberikan mereka motivasi bahwa kamu sudah pernah ke tahap ini,
kamu akan berlanjut ke tahap depan, harapan kamu apa, keinginan kamu apa, goals kamu apa. Setiap kali kamu ingin menyerah, ingat bahwa mimpi kamu masih ada yang lanjut. Begitu. Kalau kamu lanjut paksa, bisa berhasil, bisa gagal nih. Tapi kalau kamu menyerah, pilihannya pasti gagal. Yep. Tidak ada mungkin begitu. Terus kita terbiasa di sana juga ada metode latihan seperti menahan rasa sakit, seperti itu. Serangan apa yang kamu biasa kena, terus kamu merasa tubuh saya lemah nih, kurang kuat beradaptasi terhadap serangan ini. Yep. Oke, sekarang kamu berdiri dan kamu harus merasakan serangan itu bertubi-tubi 3 menit kali 3 ronde, 9 menit. Merasa, jadi dari kamu takut serangan itu, rasa sakit, ragu, sampai kamu akhirnya mentalnya terpupuk, terbiasa, akhirnya kamu percaya diri ketika mendapat serangan itu yang di sebelum-sebelumnya di otak kamu melihat bahwa oh ini yang paling berbahaya, ini yang paling menakutkan. Kamu sekarang ketika mendapat serangan itu, itu barang biasa. Saya terbiasa di tempat latihan menerima serangan atau tipe apa seperti ini. Ketika di arena, secara alam bawah sadar saya sudah lebih berani menghadapi serangan seperti ini. Kira-kira seperti Oke, itu. kira-kira itu ya persiapan yang diberikan. Ini juga masih soal fisik ternyata. Iya, Masih berhubungan dengan fisik. Tapi saya juga penasaran dengan mereka bertiga, kira-kira apakah mereka sendiri juga punya tips and trick untuk mengatasi rasa gugup pada saat mereka mengikuti salah satu perlombaan. Ini kita juga penasaran, tetapi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetap di Sporty TVRI NTT. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sporty TVRI NTT, masih dengan 3 narasumber luar biasa kita dan masih berbicara soal persiapan mereka untuk menuju PON 2024 nanti. Ya pemirsa, tadi sebelum kita jeda pariwara nih, saya sudah sedikit spill tipis-tipis bagaimana sih para atlet ini, apakah mereka mempunyai tips and trick sendiri untuk mengatasi mental ketika mereka mengikuti salah satu event. Saya penasaran juga nih, walaupun mereka sudah banyak sekali mengikuti event-event, tapi bagaimana sih sebenarnya tips and trick untuk mengatasi mental mereka tetap stabil ketika memulai suatu pertandingan. Boleh Kak Anto? Kalau dari beta pun tips kakak, dari tips saya kakak, jangan pikir apapun sebelum naik ke atas ring. Pikir saja, oh saya naik ke atas ring untuk bermain saja. Bermain saja. Bagus, jelek, itu urusan belakang. Saya latihan sudah 4 bulan, 5 bulan. Masa saya sampai di atas ring, saya pasti tahu apa yang saya buat. Yep. Pokoknya kan selama latihan, saya latihan refleks, latihan fisik, dan latihan segala macam yang dilatih oleh Coach Angga. Sampai di atas ring, pasti itu semua pasti akan keluar dengan sendirinya. Seperti refleks itu kakak, nanti kalau misalnya ditendang ini, saya buat ini, dia pukul ini, saya buat ini. Begitu kakak. Nanti jangan pikir apapun. Kalau misalnya kita pikir di bawah ring, kita pikir pikiran terlalu penuh kakak. Kita overthinking, nanti kalau lawan nanti pukul di sini, nanti saya berdarah, nanti pukul sini. Ini tidak bisa itu kakak. Kalau di bawah ring itu scroll TikTok, live, mungkin bisa ikut take me out sedikit. Oke. Tapi seberapa besar sih Kak Anto pengaruh dari pelatih dalam mempersiapkan mental untuk Kak Anto sendiri? Sangat berpengaruh kakak. Seperti yang tadi Coach Angga katakan bahwa ketika saya lemah di satu bidang tertentu, Coach Angga akan buat itu bidang yang saya lemah itu setiap hari, setiap waktu. Contohnya ini kakak. Ini best spill tipis-tipis. Ya, boleh. Saya pun partner latihan di sepul samping. Kak Daud ini. Ya. Saya ini lemah di push kick. Itu tendangan menuju ke ulu hati. Ulu hati. Oke. Itu sekali saya kena pasti saya tidur. Pasti saya tidur. Kali dicoba, kena susah. Untuk bagaimana mengatasi itu permasalahan, saya suruh dia berdiri, baru Daud tendang di situ terus dari tidur, pusing, sampai biasa begitu. Jadi sekarang sudah tahan bantingnya. Tangkap angka banting. Aduh, ini cukup berat ya ternyata. Oke, boleh nih Kak Daud. Kalau saya untuk mengatasi di atas ring, pasti dengan sendirinya keluar apa yang kita latihan selama ini dari Coach Angga, itu yang kita keluarkan di atas. Kalau untuk masalah mental, kembali pada kita diri sendiri. Masalah mental, ada orang yang mentalnya bagus di bawah ring, di atas ring dia jadi ciut. Kalau untuk saya sendiri ya, dia makan nasi, saya makan nasi, istilahnya begitu.
kita fight dulu. Siapa yang tumbang itu juaranya. Berarti kalau saya kalah, berarti saya harus berlatih lagi kembali. Oke, Seperti itu. pendiriannya luar biasa ya. Tadi awalnya kalau berkelahi ya mendingan berkelahi di ring, tidak mau berkelahi di jalanan gitu. Sekarang saya makan nasi, kamu juga makan nasi, luar biasa. Oke, kalau Saya tambah satu. boleh. Nah, ini Kangga bilang, kalau latihan di camp Motai Kupang ini, jangan berkelahi sekali-sekali di luar. Kalau ada yang tantang berkelahi sekali-sekali di luar, nanti kita datang dia kasih surat, ada event, kita bikin event Motai, kita ajak dia sparring di atas ring. Oke ya, oke, luar biasa. Jadi sebenarnya mental yang baik adalah mental yang seperti itu gitu. Ya, Kalau kita betul. punya kemampuan, contohnya dalam berkelahi, ya mendingan kita berkelahi yang sportif-sportif Ya. saja, jangan di jalanan dulu. Ini sebenarnya edukasi juga untuk teman-teman di rumah bahwa kalau kita mempunyai kemampuan dalam hal berkelahi, contohnya seperti hari ini, kita jangan pernah membuat keributan di luar yang akhirnya juga membuat nama dari camp yang lain itu tercoreng gitu, atau membuat adanya hubungan-hubungan yang tidak baik antara sesama ranting-ranting yang lain. Oke, luar biasa. Kalau Kak Ade boleh? Kalau saya biasanya semalam sebelum pertandingan tuh biasanya saya sudah tidak main HP lagi. Karena di situ kan biasanya gangguan tuh, terdistraksi. Biasanya orang-orang chat, ini kapan mainnya. Saya matikan, sudah tidak main HP lagi sampai nanti habis pertandingan. Nah, selama saya tidak bermain HP, saya berdoa mendekatkan diri dengan Tuhan untuk menenangkan diri kan. Yap. Nah, dari situ saya mulai berpikir, kan saya sudah berdoa nih kepada sang sumber kekuatan nih. Yap. Jadi ya kalau kalah pun ya kalah saja, tidak mungkin yang akan terlalu parah begitu saja. Jadi karena saya sudah berdoa itu, saya juga berpikir untuk tidak menyerah. Tidak menyerah. Oke, luar biasa ya. Jadi Kalau saya sendiri, kakak, kita keras, paksa, marah, apa itu saya terjadi di tempat latihan. Begitu atlet sudah mau naik ke atas ring, saya sudah temani mereka semua bertanding. Kita berdoa dulu sama-sama. Yang selalu saya tekankan itu bukan tentang kalah menang. iya. Apapun hasilnya di atas itu, itulah jalan Tuhan. Begitu. Intinya biar anak-anak ini pulang dengan selamat. Buat saya bertanding itu dengan baik, menikmati pertandingan. Itu nomor satu. Ya. Kalau kamu bertanding dengan baik, orang melihat puas, kita pelatih juga puas, yang nonton juga senang. Menikmati pertandingan, kamu enjoy the game, lepas semua, hilang beban. Ya. Apapun hasilnya nanti, entah kalah, entah menang, intinya kamu sudah berjuang dengan baik. Saya selalu menekankan itu. Saya selalu bilang, apapun hasilnya nanti di atas ring, biar Tuhan yang menentukan. Saya selalu begitu. Dan luar biasanya sejauh ini mereka bertiga selalu menerapkan itu ya, Kak. Siap. Iya, luar biasa. Nih, saya juga penasaran, tapi ini di-spill-nya tipis-tipis saja, Kak. Takutnya Siap. ada lawan juga yang nonton Siap. tayangan kita kali ini. Kira-kira Aman. strategi yang sudah disiapkan ini apa saja sih? Saya penasaran, strateginya ini seperti apa nih? Kalau untuk Anto sendiri, saya sudah menerapkan sesuai tipe permainan dia. Tinggal ketika di atas ring, dia harus langsung improvisasi dengan lawannya. Atau kalau perlu bahkan dari boring tuh, kita harus tahu paling penting itu di Anto dengan lawannya siapa lebih tinggi. Ya. Itu akan menentukan strategi. Terus ortodoks, posisi kanan di belakang, atau southpaw, kidal, posisi kiri di belakang. Itu akan sangat menentukan. Nah, cuman sedikit kendalanya, karena dia sampai sekarang ini belum mendapatkan izin, scape latihan dia dan scape lawan sparring dia masih di konteks yang kecil ini. Padahal maksud saya, kalaupun dia sudah mendapatkan izin dari tempat kerjanya, kita mungkin bisa membawa dia tryout ke luar daerah, entah kan tidak perlu jauh-jauh, di Bali saja sudah ada camp internasional. Iya. Kita bisa berlatih dengan juara level Asia Tenggara, Asia, bahkan dunia. Di situ kan kita bisa memoles strategi lebih dalam lagi, lebih ketahuan lagi mana kekurangan kelebihannya. Kalau untuk Ade dengan Daud, karena mereka basicnya striking, pertarungan atas, saya melengkapi dengan ground game. Saya sudah ajar mereka bahwa intinya jangan pernah berpikir untuk menang dengan ground game, karena itu bukan spesialis kalian. Tetap main seperti posisi kalian sebagai seorang striking di atas, tapi kita melengkapi diri dengan ground game supaya kalau kena ground game kalian jangan panik, kalian tahu harus bertindak seperti apa, terus secepatnya kembali ke posisi atas untuk menyelesaikan pertarungan di daerah yang kalian unggul, kira-kira seperti itu. Oke, ya luar biasa nih. Mungkin ini Kak Angga mewakili saja dari teman-teman bertiga, boleh nih harapan juga untuk kedepannya seperti apa, kira-kira masih mau dukungan dari pemerintah, terus targetnya, saya rasa kita optimis bersama, tapi saya juga penasaran targetnya seperti apa juga untuk menghadapi PON nanti, boleh Kak? Kalau untuk target, saya pasti anak bertiga ini
memberikan yang terbaik Ya. untuk NTT, dan yang paling penting bisa bertanding dengan baik, mengharumkan nama NTT, dan lebih penting lagi pulang dengan selamat. Ya. Itu nomor satu. Kalau untuk harapan pemerintah, saya rasa harusnya harus lebih gencar ketimbang yang lalu-lalu. Kenapa? Karena kita ini calon tuan rumah PON Iya, betul. di 2028. Kenapa saya mau dengan segala keterbatasan, bahkan pendanaan kita semua sendiri khusus untuk cabur MMA, saya tetap ngotot mempersiapkan mereka dan kirim. Karena untuk MMA di kali ini 2024 dia level cabang pertandingannya eksebisi. Ya. Tapi ketika 2028 mereka akan jadi sebuah event pertandingan resmi. Nah, kalau kita tidak mencoba, istilahnya coba-coba di 2024, bagaimana kita bersiap ke 2028? Ya, betul. Kalau kita tidak mencoba di 2024, ketika 2028, ketika kita tuan rumah, kita baru di tahap coba-coba. Kalau sekarang kita coba-coba, Ya. nanti di tahap 2028 kita sudah siap karena punya pengalaman nyata. Ya. Kira-kira seperti Ya, itu. oke, luar biasa. Dan pemirsa, tidak terasa kita ngobrol bincang-bincang dari tadi sudah 1 jam nih menemani pemirsa, menemani akhir pekan kalian semua. Kita sudah berbicara soal bagaimana sih persiapan dari teman-teman untuk menghadapi PON nanti, persiapan dari Kak Anto, Kak Daud, dan juga Kak Ade. Kita berharapnya pemirsa semoga teman-teman ini bisa berhasil nantinya dalam menghadapi PON bulan September nanti ya Kak ya. Semoga ada kabar baik lagi. Pasti nanti diundang lagi nih kalau bawa medali ya. Kita doakan bersama ya Kakak. Ya pemirsa, akhir kata ya, saya juga mau berterima kasih kepada Kak Angga, Kak Anto, dan Kak Daud, dan juga Kak Ade. Terima kasih sudah berkesempatan hadir pada hari ini berbagi untuk kita semua. Dan akhir kata saya Helga Meliani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di edisi Sporty TVRI berikutnya. Salam olahraga. Terima kasih banyak.